bersama-sama berbagi lewat pengajaran singkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami sudah mendengar daftar-Mu, firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa. Biarlah firman itu tinggal di dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman, bukan hanya sekadar pendengar semata. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, pelayanannya bukan hanya di tempat ini, tetapi dimanapun beliau diperlukan, dimanapun beliau boleh berada, bahkan di tempat kerja dan di tempat-tempat lain, beliau menjadi berkat juga bagi orang lain. Berkati keluarga beliau, Bapak, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar bersama mengenai apa yang tertulis di dalam kitab suci-Mu, Bapak, yang mengajar kami supaya kami mengenal Engkau lebih jauh lagi, supaya kami tidak menimbulkan sakit hati bagi-Mu, Tuhan, sehingga kami kemudian memperoleh berkat daripada-Mu dan kami menang dalam pertarungan hidup kami, dan kami setia sampai pada akhirnya. Biarlah pengajaran singkat ini boleh memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun semua kami yang ada di tempat ini, Bapak, maupun juga Tuhan yang melihat, menonton melalui saluran elektronik atau YouTube atau Facebook, apapun namanya media online itu, Bapak. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang tidak apa-apanya ingin menyampaikannya supaya kami sama-sama memperoleh berkat yang sama, pengertian yang sama tentang apa yang Tuhan maksud lewat firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus HaMesiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku. Baik, setelah kita mendengarkan firman yang luar biasa dari Bapak Evangelis Yakob Saban, sekarang kita mari belajar bersama-sama firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu, ini sebenarnya seringkali kita dengar, ya. Seringkali kita dengar dikhotbahkan. Ada dua hal besar dari perikop ini yang judulnya adalah peperangan melawan Amalek. Nah, bagian yang pertama yang sering kita dengar dikhotbahkan oleh para pengkhotbah atau para pengajar adalah tentunya mengenai apa? Mengenai adanya kolaborasi, ya, adanya kerjasama antara para pelayan Tuhan, ya kan? Siapa? Nabi Musa dan dua asistennya, akan begitu, baik Harun dan juga Hur. Nah, tetapi kemudian dibantu oleh pelayan-pelayan yang lain. Nah, di sini dikisahkan kan Yosafat, ya. Yosafat itu siapa? Yosua, ya. Yosua, ya, bukan Yosafat, ya. Yosua. Jadi saya ingat karena ada nama Yosua, ada nama Yosafat, ada nama Yonatan. Semua para panglima kan ini, ya. Ya, para panglima. Nah, ini Yosua. Ini kalau bicara bagian pertama dari perikop ini, ya. Bagian pertama dari perikop ini. Nah, itu tentang kolaborasi. Lalu kita ingin melihat bagian yang kedua. Apa itu? Nah, ini judulnya memang agak apa ya? Agak aneh gitu, ya. Bukan provokatif tapi aneh. Tuhan sakit hati. Bisa nggak Tuhan sakit hati? Bisa tentunya, pasti. Tetapi ini kita melihat dari nats yang ini, Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-14 dan 6 sampai dengan 16. Jadi Tuhan menunjukkan sakit hatinya terhadap siapa? Bangsa Amalek, ya, bangsa Amalek. Dan memang kemudian kalau kita baca selanjutnya gitu, ya, di kitab Samuel, ini apa namanya? Adalah hal yang biasa kita dengar yang menunjukkan ketidakpatuhan Raja Saul. Ya kan Bapak Ibu, ya, pernah baca, ya, pasti, ya, tentang Raja Saul yang tidak patuh, suruh bunuh dia nggak bunuh, ya kan, suruh habisin ternak-ternak dia tidak habis-habisin, pilih yang bagus-bagus. Ini sifat
manusia seperti itu. Mohon maaf, ini serakah ini kan, ya kan, serakah. Tapi itu cerita yang lain dari kitab ini. Nah, kita mau bahas di mana sakit hatinya. Ya, dikatakan di dalam nats ini, ya, bangsa Israel kemudian tiba di mana? Di Rafidim. Ya, di Rafidim. Ini satu tempat yang memang milik orang-orang Amalek, gitu ya. Setelah mereka bersusah payah menyeberangi laut tengah, ya kan? Bersusah payah kenapa? Karena harus menyeberangi, itu kan luas. Memang ada mujizat di situ, ada pertolongan Tuhan, dan memang Tuhan yang menyuruh mereka supaya keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan itu, supaya membebaskan mereka, membebaskan iman mereka. Tetapi ada juga masalah ternyata di sana yang mereka hadapi. Masalah air minum maksudnya. Juga masalah apa? Makanan. Iya kan? Sampai Musa marah, ya kan, memukul batu dengan tongkatnya. Jadi ada masalah demi masalah. Ya, masalah air, masalah makanan. Kok makan gini mulu gitu ya? Mana ya kan, bosan kan? Iya kan, jujur aja dalam kehidupan kita, apakah kita pengen, mohon maaf nih, setiap hari makan itu aja misalnya? Ada di antara bapak ibu saudaraku yang makan itu tiap hari selama sepanjang hidupnya? Ada sepanjang hidupnya? Saya berani katakan tidak mungkin. Pasti suatu ketika bapak mendapat ayam goreng dari orang lain. Bapak sendiri bersaksi depan ini, ya saya bersaksi, saya diberikan makan oleh si entah siapa namanya, kita nggak usah sebut. Bapak dikasih makan apa? Apa telur ceplok? Permisi tanya, enggak pak, ada ayam. Mau ayam goreng, ayam sayur, ayam gulai, ada ayam sayur enggak pak? Ada ayam sayur. Nah itu. Atau apa tadi pak? Ibu tadi ngomong apa bu? Maaf. Rendang. Tapi bukan rendang BABI ya, rendang yang ini ya. Rendang yang halal. Rendang yang halal gitu ya. Enggak boleh kan? Harus halal kan? Halal itu iban halal apa? Kalau kita yang ya koser, bukan yang tawor. Ya koser ya, koser. Nah, Pak John pasti dikasih itu, tidak mungkin. Dia juga nggak sampai hati saya dibagikan firman, dimotivasi oleh Pak John, masa telur ceplok sih gitu. Enggak mungkin Pak. Jadi Bapak jangan bohong Pak. Ini loh. Iya, jangan bersaksi dusta tadi baru kita baca. Jangan mengingkari Pak apa yang dimakan. Nanti nggak jadi vitamin. Kadang-kadang. Itulah manusia, kadang-kadang lupa apa yang saya makan gitu ya kan. Manusia kan sempat salah gitu ya kan. Mohon dimaafin. Itu bukan minta dimaaf tapi pernyataan balik menyalahkan begitu ya. Nah, jadi ini makan mana tiap hari, ini gimana gitu bersungut-sungut. Padahal kan Tuhan maksudnya ingin menguji imannya. Ini orang tahan enggak ya kan? Nah, bersungut-sungut juga itu masalah kan, masalah yang kedua. Perjalanan yang sekian jauh, mereka apa? Pasti letih. Pasti dong, jalan nih. Biasanya kan hanya di Mesir di situ aja jadi budak, suruh jadi pekerja gitu ya. Bahasanya jadi pekerja. Ternyata mereka harus jalan kaki jauh, pasti letih lesu. Nah ini nih, mereka belum pernah berperang. Ya belum pernah kan, enak di sana kan. Enak. Artinya kalaupun mereka berselisih paham ya sama mereka, nggak berperang gitu. Lalu kemudian ketika mereka berjalan, apa yang terjadi? Dihadang oleh orang Amalek. Nah ini nih yang terakhir ini Bapak Ibu, inilah penyakitnya. Ini orang Amalek curang, nggak boleh lewat di tanah saya. Tetapi dia tidak frontal menghadapi orang orang Israel. Takut juga dia. Apa yang terjadi? Dia menyerang dari belakang. Jadi mengelilingi. Yang diserang pertama siapa? Anak-anak. Itu pasti. Apalagi ibu-ibu. Nah, sedangkan mereka pasti tahu anak-anak ini adalah bakal pemimpin ke masa depan. Betul? Betul?
Marta hanya Marta yang muda ya di sini ya. Betul kan? Betul ya? Maria. Lalu yang kedua, ibu-ibu tanpa ibu-ibu kan orang nggak bisa kerja kan? Yang masak umpamanya nih, yang angkat-angkat barang, yang ngasuh anaknya kan pasti ibu-ibu. Nah ini nih pintarnya dalam tanda petik ini orang Amalek nyerangnya ibu-ibu dan anak-anak dengan maksud hilang nih anunya nih generasinya. Kan begitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, sebenarnya Amalek ini takut kepada Elohim. Mereka tahu. Mereka pasti mendengar bahwa orang Israel boleh menyeberangi apa tadi? Laut Merah itu menyeberangi. Berarti ada penyertaan Tuhan di sana. Kan begitu. Mereka takut sebenarnya. Maka otak nakalnya kemudian timbul. Ini generasi yang takut akan Tuhan harus dihabisi. Karena itu caranya anak-anaknya dimusnahkan dengan ibu-ibu mereka, para istri, gitu ya. Nah, ketika mereka berperang, apa yang terjadi? Tuhan atau Elohim perintahkan kepada mereka harus dimusnahkan semua. Jangan diingat-ingat namanya. Luar biasa ya, marahnya ya. Kenapa marah? Itu tadi jawabannya. Karena orang Amalek itu nakal. Kepintarannya digunakan untuk dengan maksud memusnahkan satu generasi. Anak-anak dulu, orang-orang yang lemah, ibu-ibu dulu yang diserang. Maka oleh karena itu Tuhan marah sampai keluar firman seperti ini, memerintahkan menghapuskan bangsa Amalek dari ingatan, harus habis. Itulah sakit hatinya Tuhan, hendak memusnahkan satu generasi. Tuhan marah, dihapuskan. Nah, ini ada hal yang yang perlu juga kita pahami. Bangsa Israel itu kan belum pernah berperang kan, hidupnya relatif ya, saya katakan relatif enak di tanah Mesir. Tetapi kemudian mereka harus melewati teritorinya orang-orang Amalek dan banyak lagi supaya sampai ke tanah yang dijanjikan itu. Belum pernah berperang ya, jangankan berperang, megang ketapel juga mungkin belum, atau megang pedang, tidak bisa. Tetapi karena memang ini perintah, kamu harus keluar dan harus ke tanah yang saya janjikan. Sudah pasti dong ada peperangan. Nah, bagaimana kemudian orang-orang Israel harus berperang? Bisa kita bayangkan orang yang tidak pernah pegang senjata dan harus membunuh. Coba. Permisi tanya Bapak Ibu, kalau perang membunuh tidak? Membunuh kan? Pasti membunuh. Kalau tidak, ya itu tadi, Amalek itu loh, anak-anak sudah dimusnahkan, sudah diserang duluan. Ini sama dengan ini nih, karena virus ya. Kalau virus kan menyerang bagian-bagian tubuh yang paling lemah. Begitu kan ibu yang tenaga kesehatan, iya kan? Yang lemah dulu diserang kan? Iya. Ini beda dengan ujian. Kalau ujian memang yang gampang-gampang dulu kita kerjakan kan gitu, supaya dapat nilai. Kalau yang ini kan, kalau virus nakal, diserang dulu itu kemudian orang lemah dan mati kan gitu. Nah, itu dia. Orang Israel tidak pernah berperang, tidak tahu senjata, tetapi kemudian nih bahasanya dipaksa oleh Tuhan untuk membunuh. Siapa yang disuruh membunuh? Kan Tuhan kan. Tetapi demi janji itu Tuhan harus menyuruh membunuh. Dan itu tadi membalaskan sakit hatinya orang Amalek. Nah, orang berperang harus membunuh, megang senjata aja nggak tahu. Bagaimana coba kita bayangkan orang yang berperang, mau berperang tetapi dia tidak siap. Analoginya sama dengan orang yang tidak pernah baca buku tetapi kemudian besoknya harus ujian. Kelabakan kan? Akhirnya nulis di tangan jawabannya, di pulpen, atau nulis di ibu-ibu ingat ya,
Ditulis di kertas kecil, dimasukin di sini, taruh karetnya, kertas ujian. Begitu. Kira-kira begitu. Tapi orang sekarang begitu lah. Tidak, karena memang udah tahu. Sudah tahu apa gitu. Pasti kita ditolong. Pasti kita diberikan jalan keluar. Artinya bisa lolos dari bangsa yang satu ini nih sebelum menghadapi bangsa yang lain. Kenapa? Ya orang menyeberangi tanah Laut Merah ya. Sudah nggak ada air jadi ada air. Lalu kemudian tiba-tiba dari atas maksudnya dari mana tuh makanan mana? Dari mana tuh? Permisi tanya, dari surga atau dari langit? Ada dari surga apa dari langit itu makanan? Mana yang benar, langit atau surga? Karena dia mengatakan langit ketujuh, berarti surga itu tingkat 7 dong. Kalau sama langit dengan surga kan begitu. Kalau sama loh, iya kan? Baik, kita sepakati Bapak Ibu, saudaraku, berarti dari surga ya. Kita sepakati dari surga. Ya memang karena memberikan Bapak Yahweh, berarti dari surga. Nah, itu juga diberikan. Masa sih menghadapi orang Amalek tidak bisa? Pasti bisa. Dan bangsa-bangsa yang lain kemudian dalam kitab-kitab selanjutnya dikatakan bisa, ya, bisa dikalahkan. Nah, untuk mengingat, nih singkat saja, untuk mengingat kemenangan di peperangan yang pertama, yang namanya Rafidim, kita sebut juga ini sebenarnya judulnya bisa kita sebut peperangan Rafidim, artinya peperangan pertama, gitu ya. Apa yang dilakukan Nabi Musa adalah membuat satu mesbah, gitu ya, membuat satu mesbah. Nah, mesbah itu dinamai Yahweh Nisi atau Yehovah Nisi. Artinya Yahweh adalah panji. Nah, sampai dibuat. Pertanyaannya, ya, apakah Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk membuat itu? Kan tidak ada di dalam ceritanya kan, nggak ditulis kan? Itu inisiatif Musa sendiri. Kenapa harus dibuat? Nah, ini dia. Kenapa harus dibuat? Untuk apa? Merayakan kemenangan peperangan yang pertama. Perang pertama langsung menang. Kan gitu. Dibuatlah mesbah. Yang kedua, untuk mengingatkan nih tadi, tidak ada kompromi dengan penghadang jalan yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada kompromi. Kenapa? Tadi udah sakit hati kan, bermaksud memusnahkan satu generasi. Lalu kemudian ini untuk mengumumkan ini perang pertama loh. Perang selanjutnya masih ada. Ini baru, kalau kita sebut, ini baru permulaan dari perang yang akan kamu hadapi. Ini baru tonggak yang pertama. Tonggak selainnya masih banyak tonggak yang lain yang harus kamu lalui supaya kamu sampai di tanah yang saya janjikan. Nah itu dia. Jadi 3 hal ini dibuat oleh Nabi Musa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti, saya percaya pasti kita pernah mengalami hal-hal pertama dalam kehidupan kita yang membuat kita seolah-olah tidak siap. Apa misalnya? Nah, mungkin yang jadi yang jadi ASN, nggak ada di kita ASN, nggak ada ya, pegawai negeri ya, nggak ada ya, semua swasta ini ya, swasta murni gitu ya. Atau begini, gampangnya begini, ketika kita masuk sekolah di tingkat SD, ini kan hari-hari baru masuk hari pertama ya, kalau di Jakarta kan minggu kemarin ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau di luar Jakarta baru hari ini ya pertama ya, ya Pak Jakob ya. Oke. Hari Senin yang akan datang. Nah, tanggal 18 ya. Tapi kalau DKI sudah kemarin ya. Oke, baik. Nah, begini. Coba kita lihat anak-anak SD yang baru masuk SD, pasti diantar ibunya atau bapaknya atau kakaknya atau siapapun. Benar nggak Bapak Ibu? Kenapa? Nah, boleh. Satu, takut hilang. Kita diskusi nih, belajar bersama. Takut hilang. Yang kedua, Ibu Ratna barangkali. Tadi Pak Guru sudah, Ibu
Nah sekarang guru juga kan, instruktur guru ya Bu ya. Kenapa ibu ngantar dokter Christian ketika SD masuk? Nanti mungkin jawaban saya bisa beda, jawaban Ibu Mario, Ibu Lasma beda. Ya, ibu-ibu dulu ini yang diserang. Ayo. Kenapa Bu? Ibu, kalau sayang anak, wah ini jawabannya susah dibantah ini. Sayang anak, gitu kan? Ya kan? Para pedagang yang nakal, sayang anak. Itu, gitu kan? Pengen itu. Makin gede sayang anak, makin didekatin, akhirnya dibeli. Nah, sayang anak Bu, nggak bisa dibantah. Itu harga mati. Dua. Takut hilang, sayang anak. Sebenarnya takut hilang, ya karena memang sayang anak juga. Tapi nggak apa-apa deh, boleh deh. Yang ketiga, kenapa? Biar tahu sekolahnya. Oh, jadi ibunya yang ingin mengenali medannya gitu ya. Ibunya yang pengen sekolah. Dan memang sering Bu, di zaman online, ibunya yang sekolah bukan anaknya. Dikerjain, kan nggak kelihatan sama Zoom. Jawabannya, ya, saya juga mengalami. Ya, ini gitu. Saya ingat kemarin itu baru Jonathan ujian soyong. Nggak kelihatan kameranya dulu gitu ya. Nah itu. Emang ketahuan, harus jujur Bu, apalagi hamba Tuhan kan harus jujur. Itu ya. Nah, udah 3 jawaban yang lain. Apa coba? Kenalan sama Pak Gurunya paling penting, sama Ibu Guru juga ya. Jangan hanya Pak Guru, Ibu Guru juga. Dengan harapan nanti dapat nilai. Jujur. Ya, diperhatikan. Yang kelima apa? Ini yang paling penting. Jangan sampai nggak tahu. Ayo Bapak Ibu, ini psikologis. Ini yang paling penting, ini bangsa Israel, ini nih yang diharapkan dari sini. Inilah inti pengajaran ini sebenarnya. Apa? Menyerah ya? Tadi udah. Nomor rekening ini urusannya mata pencarian kalau begini Pak. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, saudaraku paling. Kenalan sama Tuhan. Tadi udah adaptasi. Adaptasi mulu, jangan. Udah ya. Oh, hampir dapat ini, hampir dapat. Itu tetangga Pak. Tetangga. Satu lagi. Ayo tetangga ya salaman, bagus. Sesama pelayan harus salaman, harus berkolaborasi. Ya. Apa satu lagi Bu, Bapak Ibu? Mandiri. Tetangga juga dengan itu tadi. Satu lagi Bapak Ibu, kan ngarang, ini benar psikologis. Sudah? Mandiri memang hampir. Itu sudah 95%. Apa? Supaya anaknya nggak takut. Terus bahasa lain apa itu? Berani, lanjut. Kalau udah berani gimana? Itu dia percaya diri. Akhirnya Ibu Guru juga yang dapat. Percaya diri. Supaya percaya diri, saya ingat ketika saya kecil diantar oleh nenek saya, kebetulan yang nenek saya ya, nggak apa-apa, saya harus saksikan itu. Nggak boleh dinihilkan hal-hal yang baik yang saya alami dalam kehidupan saya maupun Bapak Ibu. Saya diantar juga, ditongkrongin, padahal dia dagang sebenarnya. Dia dagang, mohon maaf, dagang ikan mujair di pantai, tapi dilihatin juga saya gitu. Dari jauh dia duduk ngapain, nenek-nenek gitu. Orang tua yang lain juga begitu, ngapain? Supaya percaya diri. Saya lihat, ada sentimen gitu. Badan saya waktu itu kecil, ringkih. Ya kecil. Saya dilihatin juga. Dilihatin dari jauh. Kebetulan rumah kami juga, ya Ibu Lasma tahu ya, nggak begitu jauh juga. Jadi nggak, tahu kan? Dilihatin juga, diantar. Maksudnya bukan supaya apa ya? Bukan, wah ini anak saya, bukan begitu. Bukan juga supaya apa? Gurunya takut, bukan ya? Bukan, atau temannya takut, supaya justru saya yang dimotivasi tuh. Jadi kata kuncinya supaya saya percaya diri. Nah sayangnya percaya diri itu ya baru kemudian lama kita jadi pemalu. Jujur aja Bapak Ibu, saya pemalu ini, tapi bukan malu-maluin dulu waktu kecil. Ya saya pikir Ibu Lasma pasti tahu lah, saya pemalu, tapi tidak memalukan. Cuma pemalu. Itu pasti. Itu pasti bahwa orang tua kita atau kakak kita yang mengantar kita ke sekolah pada hari pertama itu tujuannya supaya kita percaya diri. Lalu kemudian kita bisa beradaptasi dan seterusnya, 4 hal yang lain.
percaya diri dulu. Demikian juga bangsa Israel. Tuhan memberikan kepercayaan diri dulu kepada mereka, kemudian mampu berperang. Dan apa yang terjadi? Menang. Apa yang dilakukan untuk mengingat kebaikan Tuhan? Ya ini dia. Mesbah. Panji-panji keselamatan. Tuhan adalah panji-panji keselamatan. Nah, kalau bicara panji, Bapak Ibu Saudara, itu berarti bendera kan? Kalau dalam fisiknya kan? Bendera kan? Boleh nggak kita bikin bendera di sini? Bintang Daud atau apa? Ayo pengajaran, bisa nggak? Mau kita bikin nggak? Mau bikin nggak? Ya, bisa nggak? Dan kan kita baca loh ini. Yehova Nisi, Yahweh Nisi. Panji keselamatan, panji bendera kan? Boleh nggak kita untuk mengingat kebaikan Tuhan? Kita ini yang yang senantiasa berperang. Sampai sekarang Bapak Ibu berperang kan? Masih nggak berperang? Masih. Baru setelah aku telah menyelesaikan pertandingan, baru selesai, nggak berperang lagi. Nah itu meninggal katanya. Nah kita berperang. Lalu untuk mengingat bahwa Bapa Yahweh senantiasa menolong kita. Dia adalah panji-panji keselamatan kita. Boleh kita bikin bendera? Panji-panji di sini? Bisa ya? Bisa ya? Nah, itu dia. Betul sekali. Jadi bukan satu hal yang salah. Sepanjang tujuannya adalah untuk mengingat apa? Iya, pertolongan Tuhan, pertolongan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Dan memang kita masih tetap dalam posisi berperang. Jangan anggap kita tidak berperang, berperang setiap hari. Satu contoh yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita lewat di jalan, ya. Kita naik apa misalnya? Kendaraan kita, naik sepeda motor. Nah, kemarin memang sudah dikotbahkan. Ada motor yang lebih bagus. Kan kita kan pengen motor yang lebih bagus kan? Kita berkecamuk dalam diri, kapan saya bisa beli motor seperti ini? Nah, itu kan perang kan? Yang menjadi salah adalah kalau kita tidak melalui jalannya untuk dapat motor itu. Nah, itu dia, itu berarti kita berperang kan? Melawan hawa nafsu, itu sederhana. Nah, kita kemudian lihat orang makan enak gitu. Kita ngiler juga nggak? Pengen juga nggak makan enak gitu? Pengen nggak? Pengen juga, pengen. Coba lihat kita jalan di mall nih, ya. Kenapa terbuka itu tempat masak-masakan orang-orang supaya kita ngiler. Lalu kita lihat ada orang makan, kita juga pengen makan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita ingin membeli apa? Membeli makanan itu juga, nongkrong di situ. Jujur aja saya kadang-kadang begitu Bapak Ibu, kan masih manusia kan? Saya lihat orang nongkrong di sini nih, pengen ngerasain enak juga kalau Zoom di sini nih, ya kan? Di sana saya udah Zoom, saya ngajar pakai Zoom, enak juga di sono tuh. Saya singgah kebetulan dekat rumah dan udah jadi ketagihan Bapak Ibu gara-gara ngelihat itu. Wah keluar duit, iya tapi saya senang. Nah itu dia, apa yang punya orang miliki, saya juga pengen. Itu berperang tidak? Berarti saya sudah kejebak dong berperang itu. Kejebak juga. Tetapi kemudian saya nikmati. Ini manusia. Terjebak dalam luar biasa ini. Kok bisa ya? Luar biasa. Dapat loh. Benar. Sesuatu yang nyaman tetapi kemudian kita jangan jadi memaksakan diri. Ini perang melawan hawa nafsu. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Itu dia, makanan itu ini mulu kan, pengen yang enak di Mesir. Lalu dibandingkan kan, apakah kamu ingin membawakan ke sini untuk mati? Di sana kami bisa makan daging, makan roti katanya. Di sini cuma mana. Oh, ini godaan. Tetapi kemudian nih, gua kasih lu satu percobaan, bertempur dulu pertama-tama.
dikasih. Tetapi kemudian sakit hati. Ini musuh kurang ajar kan gitu. Kenapa anak-anak dulu yang dimusnahkan sama ibu-ibu? Yang lemah dulu. Oh, kurang ajar ini. Jangan sampai bangsa ini ada lagi di hadapanku. Kan begitu. Tuhan marah, sakit hati. Nah, terbukti kan? Iya, satu. Ingin. Nah, lalu apa kesimpulannya? Singkat aja. Karena sudah jam 1, Bapak Ibu. Yang pertama, segala hambatan dan hadangan bagi kemajuan iman kita harus dilawan dengan disertai panji-panji Tuhan. Harus kita mengucapkan, Tuhan adalah keselamatanku. Saya jadi ingat lagu yang kebetulan saya tulis tahun 92. Tadi ada saya bawa covernya, ya, Pak Dalam ini. Cuman kalau dinyanyikan kayaknya waktunya nggak cukup, Bapak Ibu, ya. Lagu sederhana. Tuhan adalah terangku, Tuhan keselamatanku. Dari Mazmur 27 ayat 1 dan 11. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus takut? Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Pimpinlah aku di jalanmu yang rata. Pas kan? Ya, tunjukkan jalanmu. Ini jalan. Jalannya mana? Firman Tuhan. Begitu. Pegang apa yang Tuhan katakan. Kita pasti mampu melalui menghadapi cobaan-cobaan yang kita harus hadapi setiap hari loh. Kita diuji setiap hari. Mampu tidak? Mampu kalau kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Tadi dikatakan oleh Nabi Musa untuk mengingat pertolongan Tuhan yang pertama dalam perang di Rafidim. Tuhan Nabi Musa membalas kebaikan Tuhan dengan membuat mezbah. Nah, yang kedua kesimpulannya, Tuhan atau Bapa Yahweh marah kepada siapapun yang menghadang perjalanan iman kita. Nah, perjalanan iman kita menuju ke yang lebih baik lagi. Kalau kita sudah berusaha untuk untuk beribadah di tempat ini, ada halangan. Saya percaya, kita semua harus percaya bahwa Bapa Yahweh lah yang akan mereka hadapi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang membela kita. Kita tidak mengharapkan pembelaan dari siapa? Mohon maaf, dari pemerintah, dari manusia, apapun itu, mungkin LSM atau apapun, tidak. Tetapi dari Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh lah yang akan membalaskan itu. Dan akan menghapuskan orang-orang yang menghambat pertumbuhan iman kita. Tertulis kan? Jelas banget. Hapuskan dia. Itu maksudnya apa? Perjalanan iman kita. Kita yang berusaha berbuat baik, berusaha untuk beribadah di tempat ini, tetapi kemudian ada hambatan, hati-hati. Lawannya bukan kita. Lawannya bukan tenaga kita. Tetapi siapa? Bapa Yahweh. Bapak Ibu, itu yang dapat saya bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik, saya ingin bernyanyi. Kita bernyanyi dulu pujian. Yang judul tadi yang tadi itu yang Ibu pimpin pujiannya bisa dibantu, Dek? Ya, bagikan pujian ya. Baik, kita menaikkan pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk yang hidupku di tangan. Apa kuasa rohmu dibaharui selalu.
siap dibantu. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, kami ingin jadikan oleh Tuhan menjadi alat-Mu Bapa. Kami ingin melayani Bapa semampu kami, semampu apa yang kami dapat lakukan. Bukan harus sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, tetapi yang kurang dari situ pun Bapa, kami ingin dipakai oleh Tuhan. Mungkin lewat kehidupan kami sehingga orang mengenal kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Itulah penginjilan yang paling sederhana, tetapi itu Tuhan inginkan dari kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik untuk Dafar-Mu, untuk pengajaran yang singkat ini. Jadikan kami Bapak orang-orang yang berani, percaya diri di dalam menyampaikan kebenaran itu dimanapun kami berada. Bapak yang baik, kami pegang panji-panji keselamatan daripada Tuhan. Jika kami melakukannya Bapak, kami percaya Tuhan pasti menyertai kami. Sehingga yang kami lakukan adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kemanapun kami melangkah, mari Bapak jaga lindungi kami. Dan sekaligus Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh menjadi garam dan terang. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah menyampaikannya. Hamba-Mu percaya apa yang kami sudah dengarkan bersama-sama, Dafar-Mu, pengajaran yang daripada-Mu ini Bapak, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya.